Aku mencintaimu sepenuh hati. Aku mencintaimu sepenuh hati. Saya tidak sedang berpuisi kali ini, tapi saya akan berbagi tips untuk latihan intonasi dan juga stressing. Stressing di sini adalah penekanan ya, penekanan kata. Bukan stres mikirin karena ini pandemi, enggak. Tapi kali ini kita akan coba untuk latihan intonasi, nada suara, dan juga stressing. Sudah siap mengikut latihan? Yuk! Teman-teman, pernah kan kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang, kalau kita perhatiin obrolannya itu ya, nada suaranya tuh kayaknya datar gitu ya, nggak ada nada main, naik turunnya tuh nggak ada. Jadi kita kayak ngerasa bosan gitu loh dengerinnya, jadi kayak kurang menarik. Itu artinya adalah intonasinya kurang main, oke? Kenapa intonasi ini penting? Sama seperti artikulasi, intonasi membantu kita terdengar lebih enak saat ngobrol. Yang kedua, lebih menarik dan orang pasti akan percaya dengan obrolan kita. Terutama kalau intonasi ini dilengkapi dengan stressing atau penekanan kata. Artikulasi, intonasi, dan stressing ini tidak hanya dipakai kalau saat kita ngobrol dengan orang lain ya, one-on-one, face-to-face. Tetapi saat kita public speaking atau berbicara di depan umum, artikulasi, intonasi, dan stressing membantu kita untuk terdengar lebih jelas, kitanya makin percaya diri, dan pastinya orang lain akan jauh lebih percaya dengan kita. Oke? Kita sudah menarik dilihat, enak didengar, dan orang percaya sama kita. Wow, luar biasa. Harusnya PD kita naik dong ya. Dan kita makin senang yang namanya berkomunikasi. Percaya deh, latihan intonasi dan stressing ini seperti apa? Kenapa saya satukan? Karena ini sebenarnya agak berhubungan satu sama lain ya. Intonasi dan stressing ini bisa menimbulkan nada suara yang jauh lebih menarik. Latihannya seperti apa? Yuk kita latihan bareng. Sudah pada nggak sabar kan? Latihan yang pertama, kita mulai pemanasan dulu dong pastinya. Kita akan melakukan lion face. Di video minggu lalu ada tuh yang namanya lion face seperti apa ya. Silahkan kamu lion face dulu di rumah sendiri ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memainkan nada dengan menggunakan angka. Intonasi adalah nada suara ya, supaya nadanya tuh main gitu kan. Ada nada naik, ada nada datar, dan ada nada turun atau jatuh gitu kan. Gimana kalau misalnya menggunakan angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk latihan nada suara atau intonasi ini, teman-teman bisa menggunakan angka. Cobalah dari angka 1 sampai 10, dengan mengucapkan angka ini nadanya berbeda-beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah salah satu contoh ya, angka 1 sampai 10. Teman-teman juga bisa menggunakan alfabet A sampai Z. Tapi kalau saya pribadi sih, saya nggak begitu sanggup sih A sampai Z. Angka 1 sampai 10 aja kadang masih mikir nadanya seperti apa. Nada yang dominan adalah nada naik, datar, tengah, dan juga turun atau jatuh. Udah 3 dulu itu aja ya. Dicoba untuk angka 1 sampai 10. Intonasi, naik, turun, dan datar ini, selain bisa teman-teman gunakan latihannya dengan angka atau alfabet, kita coba dengan kalimat atau kata. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Oke, sounds different ya, agak berbeda ya. Gunakan dulu ya, nada naik, naik gitu ya. Datar, dan juga jatuh atau turun. Biasanya nada jatuh itu dipakai untuk mengakhiri kalimat. Titik. Titik itu nadanya jatuh, koma itu datar atau tengah, dan kalau naik itu atau flight biasanya di awal kalimat. Tapi kalau misalnya kita membaca sebuah paragraf yang panjang, setiap awal kalimat itu terkadang tidak harus selalu naik. Itu pakai feeling ya, dan itu memang sudah advance. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin melatih intonasi dari awal dengan mudah, kita cukup mengenal naik, tengah, dan jatuh. Oke? Naik itu di awal kalimat, tengah itu koma, dan nada jatuh untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya seperti tadi. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Nah, kayak gitu ya contohnya. Coba kamu ulangin sendiri lagi di rumah. Pasti bisa ya.
Nah, latihan yang kedua adalah kita dengan menandai suku kata. Kalau di artikulasi kita mengucapkan dengan jelas penggalan suku kata, di intonasi juga sama ya, penggalan suku katanya terucapkan dengan jelas, tapi kita beri nada. Contohnya kayak ini, halo, nama saya Alia Pravita. Kita dengan mengucapkan nama lengkap masing-masing ya. Coba kalau misalnya pakai nada ya, pakai intonasi ya, naik, tengah, jatuh, oke? Halo, nama saya Alia Pravita. Kira-kira seperti itu ya. Coba kalian latihan menggunakan nama sendiri. Halo, nama saya Alia Pravita. Kira-kira seperti itu. Agak ribet kalian lihat tangan saya naik turun, tapi saya biasanya latihan seperti itu untuk membantu saya. Ini nadanya enak naik, tengah, atau turun pakai tangan seperti itu. Waktu latihan di radio juga saya pakai tangan naik turun dan sebagainya. Menurut saya itu membantu. Silahkan teman-teman sekarang latihan sendiri dengan mengucapkan nama lengkap kalian. Kalau teman-teman mau lebih mudah lagi berlatih intonasi ini, teman-teman bisa melakukannya dengan menulis. Menulis, iya, silahkan tulis kalimat atau bacaan yang memang teman-teman pengen latih intonasinya. Silahkan dipenggal per suku kata, dan di suku kata itu silahkan ditandain. Suku kata ini saya mau nadain tinggi, di suku kata ini saya mau nadain datar, di suku kata ini saya mau nadain rendah. Silahkan dilatih untuk dengan dibaca gitu kan. Awalnya memang agak aneh, apa ya, emang agak kagok gitu kan. Tapi tidak masalah, nanti teman-teman akan terbiasa. Oke teman-teman, itu latihan intonasi dengan memenggal suku kata. Oke, selanjutnya nih kita latihan dengan menandai kata. Oke, ada sebuah kalimat gitu kan, terdiri dari beberapa kata. Kita akan tandai katanya. Mana yang mau dikasih nada tinggi, datar, atau rendah. Contoh kalimatnya seperti ini. Daerah khusus ibu kota Jakarta, oke? Nah, di intonasi kali ini saya gabungkan dengan stressing atau penekanan di salah satu kata. Karena stressing ini bisa membantu untuk menimbulkan intonasi yang berbeda, dan penekanan ini juga menimbulkan efek supaya orang lebih yakin dan kita juga yakin dengan apa yang kita ucapkan. Oke, kita mulai latihannya ya. Daerah khusus ibu kota Jakarta, oke? Sekarang kalau misalnya kita memberikan penekanan, stressing atau nada yang kita akan naikkan di kata daerah. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke, satu. Kalau misalnya saya ingin memberikan intonasi nada atau stressing pada kata khusus. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Agak beda ya? Nah, sekarang saya memindahkan lagi nih untuk nadanya, untuk stressingnya di kata ibu kota. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Sounds different kan? Berbeda-beda kan? Nah, sekarang saya pindahkan lagi nih gitu kan untuk nada intonasinya gitu kan atau stressingnya di Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Different? Oke? Terdengar berbeda kan? Jadi intonasi dengan stressing ini memang sangat berkaitan erat. Dengan saya memindahkan ya nada di kata yang berbeda terus saya tekan, itu kan menimbulkan sebuah irama yang berbeda-beda. Oke, itu tadi ya daerah khusus ibu kota Jakarta. Sekarang mau pakai kalimat yang lain? Boleh. Kalimat berikutnya yang akan kita latih adalah aku mencintaimu sepenuh hati. Nggak usah baper ya, ini cuma latihan, bukan cara latihan mengucapkan cinta. Tapi kalau misalnya kamu mau mengucapkan cinta, kalau intonasi, artikulasinya, dan stressingnya terdengar jelas, jago. Pasti diterima, insya Allah ya. Oke, sekarang kita mulai latihan ya. Aku mencintaimu sepenuh hati. Saya akan melakukan sama seperti daerah khusus ibu kota Jakarta tadi. Stressing atau saya naikkan nadanya di kata aku. Aku mencintaimu sepenuh hati. Oke, saya mau pindahin nih nadanya atau stressingnya di kata mencintaimu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Beda ya. Oke, saya pindahin lagi nih nadanya atau stressingnya di kata sepenuh. Aku mencintaimu sepenuh hati. Beda ya? Oke, sekarang saya pindahin lagi di kata hati, nada atau stressingnya. Aku mencintaimu sepenuh hati.
Sounds different kan, nadanya juga berbeda-beda kan? Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya teman-teman memberikan nada atau penekanan di kata yang berbeda-beda gitu ya, beda lokasi dalam satu kalimat, itu akan menentukan intonasi yang juga berbeda-beda, lebih variatif. Oke, mudah kan latihan intonasi dan stressing kali ini? Gampang, bisa latihan sendiri di rumah atau latihan sama teman. Oke, latihannya tadi ada beberapa. Yang pertama, silahkan pemanasan dulu ya, lion face mukanya biar relax otot-ototnya, seperti itu kan. Yang kedua, kamu bisa latihan menggunakan nada yang berbeda untuk angka dan juga alfabet 1-10 dengan nada yang berbeda. Nada yang umum untuk intonasi adalah nada naik, flight gitu kan, datar, tengah, dan juga jatuh atau turun. Oke, itu dia tadi latihan untuk mengimprove intonasi dan juga stressing. Saya satukan karena ini memang saling berkaitan satu sama lain ya. Mau latihan sendiri boleh, mau latihan sama teman juga boleh. Kalau misalnya kamu mau latihan sendiri, silahkan kamu juga bisa ngerekam dan dengarkan kembali latihanmu ya. Kamu bisa tahu apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Kalau sama teman juga nanti dia bisa memberitahu kamu, oh kayaknya kamu kurang bagus di sini. Latihannya tadi apa saja? Saya recap. Yang pertama, pemanasan dulu ya wajahnya ya, pakai lion face supaya rileks otot mukanya. Yang kedua, kamu bisa memainkan nada pakai alfabet ya, huruf A sampai Z dan juga angka 1-10 dulu aja. Nada-nada yang umum digunakan dalam intonasi, nada flight, naik, tengah, datar atau gantung, dan yang terakhir turun atau jatuh. Nada flight ini biasanya di awal kalimat, nada tengah ini biasanya seperti koma, gantung, dan nada terakhir ini biasanya kalau di titik. Jadi untuk mengakhiri sebuah kalimat. Latihan lainnya adalah dengan memberikan nada latihan pada penggalan suku kata, kemudian juga dengan menandai kata. Kalau tadi kelewatan latihannya seperti apa, di rewind lagi aja videonya, dilihat tadi latihannya seperti apa. Latihannya cakep banget kan. Dan semoga ini bermanfaat buat kamu semua. So, kalau kamu suka video ini, kamu merasa ini bermanfaat buat kamu, silahkan di likes ya, di subscribe, dan share. Silahkan share ke teman-teman atau kerabat atau orang-orang tersayang kamu. Nantikan informasi dan juga tips komunikasi selanjutnya di channel YouTube saya Alia Pravita, Ngobrol sama Alia. Terima kasih.